Langit malam tampak muram di atas desa kecil bernama Jetis, kabut tebal menggulung pelan seolah menyimpan rahasia besar dari tanah Jawa. Di tengah sunyi itu, terdengar lantunan ayat suci dari sebuah pondok pesantren yang berdiri kokoh meski usia bangunannya sudah puluhan tahun, Pondok Pesantren Nurul Barokah. Disinilah seorang pemuda bernama Gus Ikdam, duduk bersila menghadap kiblat dengan sorot mata tajam dan tenang, meski hatinya bergemuruh. Baru 2 minggu lalu, sang ayah sekaligus mursyid pesantren, Kiai Masum, wafat secara misterius dalam keadaan sujud saat tahajud. Tidak ada tanda-tanda sakit, hanya harum bunga melati yang memenuhi ruangannya saat ia menghembuskan napas terakhir. Namun malam itu, Gus Ikdam gelisah. Dalam tidurnya, ia bermimpi masuk ke sebuah padang tandus, di mana ayahnya berdiri menatapnya dengan wajah tegas namun teduh. "Ikdam," suara Kiai Masum menggema, "kau bukan hanya pewaris pesantren ini, tapi juga benteng terakhir yang akan menahan gelombang kegelapan dari timur. Siapkan dirimu, karena bayangan itu telah bergerak." Ketika Gus Ikdam hendak bertanya maksudnya, tubuh sang ayah terangkat dan berubah menjadi cahaya, lalu menghilang. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan gemetar, sementara ayam jantan belum juga berkokok. Pagi harinya, suasana pondok tak seperti biasa. Beberapa santri mendadak demam tinggi, dan seekor kambing milik warga ditemukan mati dengan mata melotot dan lidah menjulur. Seorang warga bersumpah melihat sosok bayangan hitam melintas di atas atap pondok tengah malam. Gus Ikdam tak banyak bicara. Ia hanya mengambil tasbih warisan ayahnya yang sudah menguning, lalu duduk di serambi musola dengan mata terpejam, membaca wirid dalam hati. Getaran halus terasa di ujung jari-jarinya, seolah alam memberi isyarat akan datangnya badai. Santri-santri memandangnya penuh harap, tapi juga cemas. Mereka tahu Gus Ikdam bukan sembarang pemuda. Sejak kecil, ia sudah mampu menghafal Quran dalam waktu setahun, dan ketika usianya menginjak 20 tahun, ia pernah membuat seekor ular berbisa lumpuh hanya dengan membaca surah Al-Baqarah. Namun sejak kepergian Kiai Masum, ia lebih sering menyendiri. Banyak yang ragu, apakah Gus Ikdam mampu memimpin pondok dan menjaga warisan spiritual sang ayah, apalagi menghadapi ancaman tak kasat mata yang mulai terasa mengguncang desa. Sore itu, seorang tamu tak diundang datang ke pondok. Seorang lelaki tua berpakaian serba hitam dengan mata merah menyala, memperkenalkan dirinya sebagai Kirono, utusan dari tokoh sakti yang tinggal di lereng Gunung Kelut. Ia tidak meminta izin, hanya menyampaikan satu kalimat dengan suara berat dan dingin, "Tuan kami, Ki Jagat, menantang pemimpin baru pondok ini. Jika berani, buktikan ilmu dan keimananmu. Kalau tidak, tinggalkan tempat ini sebelum malam Jumat Kliwon." Setelah itu, lelaki tua itu menghilang begitu saja, seolah ditelan angin. Ketegangan menyelimuti pondok. Beberapa santri muda ketakutan dan mulai membicarakan rencana pulang. Namun Gus Ikdam memanggil seluruh santri ke halaman utama. Dengan suara lantang dan penuh wibawa, ia berkata, "Siapapun yang ingin mundur, silakan. Tapi aku tidak akan melangkah mundur selangkah pun. Tempat ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Dan selama ada zikir dan solawat, tak akan kutundukkan kepala pada siapapun, apalagi pada dukun yang menggandeng jin." Malamnya, ia mengurung diri di kamar peninggalan Kiai Masum. Di sana, ia membuka sebuah peti tua berisi kitab kuno dan selembar kertas bertuliskan amalan rahasia. Di balik peti itu, tersembunyi tongkat kayu yang konon hanya bisa digunakan oleh pemilik karomah sejati. Saat ia menyentuh tongkat itu, tiba-tiba ruangan dipenuhi cahaya keemasan dan suara angin yang melantunkan "Allahu Akbar" samar-samar. Itulah saat Gus Ikdam tahu bahwa ini bukan sekadar urusan pribadi. Ini adalah awal dari perang besar antara cahaya dan kegelapan. Dan pada malam itulah, langit benar-benar berubah warna. Angin berputar, daun-daun bergerak tak wajar, dan seekor burung hantu bertengger di puncak menara azan, menatap pondok dengan mata merah menyala. Perang belum dimulai, tapi tanda-tandanya telah turun dari langit. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Udara desa Jetis berubah mencekam. Angin bertiup kencang membawa aroma dupa dan tanah basah. Di langit, bulan tampak separuh, tertutup awan gelap yang menggantung seperti ancaman. Di sudut pondok pesantren, Gus Ikdam duduk bersila di atas sajadah hijau warisan Kiai Masum. Bibirnya tak henti-hentinya melafalkan wirid Hizib Bahar, sementara para santri pilihan duduk di belakangnya, membentuk lingkaran zikir.
Mereka tahu malam ini bukan malam biasa, malam ini adalah malam ujian yang sudah diramalkan sejak 3 generasi kiai terdahulu. Tepat pukul 2 dini hari, suara lolongan anjing bersahut-sahutan dari berbagai penjuru desa. Tanpa aba-aba, seekor macan hitam muncul di gerbang pondok, matanya menyala merah darah. Ukurannya lebih besar dari kerbau dewasa. Binatang gaib itu berjalan pelan, seolah tahu bahwa siapapun yang menghalanginya akan musnah. Santri-santri berteriak histeris, beberapa pingsan di tempat. Namun Gus Ikdam berdiri tenang, memegang tongkat kayu dari peti warisan ayahnya. Ia melangkah maju, mendekati binatang itu tanpa rasa gentar. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un, ucap Gus Ikdam, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Seketika tanah bergetar dan dari tongkat itu keluar cahaya putih yang menyilaukan, menabrak makhluk gaib tersebut. Macan itu meraung keras, tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya zikir, lalu lenyap menjadi debu. Namun sebelum menghilang, ia menatap Gus Ikdam dan menggeram, "Tuan kami akan datang sendiri." Setelah kejadian itu, desas-desus tentang Gus Ikdam menyebar jauh ke pelosok Jawa Timur. Banyak yang menyebutnya, pemuda langit, ada pula yang menyebutnya, singa santri. Tapi di lereng Gunung Kelut, seseorang sedang membicarakan namanya dengan kemarahan yang membuncah. Ki Jagat, dukun sakti berumur ratusan tahun yang konon tak bisa disentuh waktu, membanting kendi berisi darah kerbau. "Anak ingusan itu telah melecehkan utusanku," teriaknya, sementara para pengikutnya, para penganut ilmu hitam dan pesugihan, gemetar ketakutan. Ki Jagat bukan dukun biasa. Ia pernah membuat hujan darah di 3 desa dalam 1 malam. Ia punya ribuan jin pengabdi dan telah menjalin perjanjian dengan makhluk halus dari 7 lapis alam gaib. Ia tahu betul bahwa Gus Ikdam bukan lawan sembarangan. Maka ia mulai mempersiapkan serangan yang lebih keji, santet warisan Majapahit, ilmu hitam tertua yang hanya bisa digunakan saat bulan mati dan darah manusia dikorbankan. Sementara itu, di Pondok Nurul Barokah, Gus Ikdam mulai menyusun barisan spiritual. Ia tidak hanya mengandalkan doa dan karomah, tetapi juga membekali para santri dengan amalan-amalan penangkal, hizib, dan ilmu pertahanan diri batin. Ia berkata kepada para santri senior, "Musuh kita bukan hanya manusia, tapi hawa nafsu, bisikan jin, dan godaan dunia. Bersiaplah, karena ini bukan hanya ujian, tapi jihad." 3 malam kemudian, hujan tak turun-turun meski musim penghujan. Sumur pesantren mengeluarkan air yang bau amis dan keruh. Seekor burung gagak jatuh dari langit, mati tanpa sebab di tengah halaman. Di malam itu pula, Gus Ikdam menerima mimpi yang berbeda. Seorang pria tua berjubah hijau berdiri di padang pasir, memanggilnya dengan nama yang asing namun terasa akrab. "Waktumu hampir tiba, Ikdam. Bukalah kitab tua dari rak ketiga. Di sana ada kunci menuju cahaya," kata sosok itu sebelum hilang dalam hembusan angin yang dingin. Menusuk. Keesokan harinya, Gus Ikdam masuk ke perpustakaan peninggalan ayahnya. Di rak ketiga, tersembunyi kitab usang berbahasa Arab gundul bertuliskan, Al-Haqiqah Asrarul Waliyin. Saat menyentuhnya, tubuh Gus Ikdam terpental seketika dan ruangan dipenuhi aroma kesturi dan api. Ia sadar, bahwa tantangan dari lereng gunung bukan sekadar ujian, tapi takdir yang menghubungkannya dengan sesuatu yang jauh lebih besar, perang antara warisan wali dan kutukan leluhur yang tak rela Islam mengakar di bumi Jawa. Malam turun dengan keheningan yang tak wajar. Udara di sekitar pondok pesantren Nurul Barokah terasa lebih berat, seperti diliputi kabut tipis yang bukan dari embun, melainkan sesuatu yang lebih kelam. Tepat tengah malam, dari kejauhan terdengar suara kentongan bertalu tanpa sebab. Beberapa santri terbangun, mengira ada pencuri. Tapi saat mereka keluar, langit berubah kemerahan dan angin berdesir lirih membawa bisikan aneh yang menggetarkan tulang, suara tangis, tawa, dan ratapan silih berganti seperti dari alam lain. Pagi harinya, musibah dimulai. Salah satu santri, Abdul Qadir, ditemukan kejang-kejang di dalam kamar mandi, matanya melotot dengan tubuh menghitam seperti terbakar dari dalam. Dari mulutnya keluar belatung hidup dan bau amis darah memenuhi ruangan. Gus Ikdam segera memerintahkan pengasingan ruqyah untuk Qadir, tapi kejadian serupa terjadi lagi malam berikutnya, kali ini menimpa santri perempuan di pondok cabang. Para warga mulai berbisik ketakutan, ada yang menyebut santet dari Ki Jagat telah masuk dan sedang menggerogoti pondok dari dalam. Tanda-tandanya semakin nyata, air sumur berubah warna menjadi hitam kehijauan.
Nasi yang dimasak berubah menjadi ulat sebelum disantap. Burung-burung berhenti berkicau, dan ayam-ayam enggan berkokok. Di langit, matahari tampak redup walau siang bolong. Malam-malam pesantren tak lagi tenang, tapi dihantui suara langkah kaki tanpa wujud dan bayangan tinggi besar yang kerap melintas di balik jendela. Para santri mulai ketakutan, beberapa diam-diam kabur ke rumah orang tua mereka. Namun Gus Ikdam tidak gentar. Ia mengumpulkan 5 santri pilihan yang sejak awal telah menunjukkan ketenangan dan keteguhan hati. Mereka adalah Hafiz, Nuril, Fatlan, Ali, dan Zainab. Kepada mereka, Gus Ikdam memberikan amalan khusus warisan Kiai Masum, tirakat 3 hari 3 malam tanpa makan dan tidur, hanya dengan zikir dan solawat. Kalian akan diganggu, diuji, bahkan dirasuki, ucap Gus Ikdam, tapi jika kalian lolos, maka cahaya Allah akan turun kepada kalian. Malam pertama, Hafiz melihat mimpi tentang dirinya dikuliti hidup-hidup oleh makhluk berkepala kerbau. Di malam kedua, Nuril mendengar suara ibunya yang memohon agar ia pulang, padahal ibunya sudah wafat 5 tahun lalu. Malam ketiga, Fatlan nyaris mati kehabisan napas karena jin wanita menjelma menjadi santri perempuan dan mencoba menciumnya di kamar zikir. Namun mereka bertahan. Di ujung malam ketiga, tubuh mereka bergetar hebat dan peluh membasahi seluruh tubuh, lalu tiba-tiba, mereka semua bersujud tanpa sadar, menangis, dan merasakan dada mereka diliputi cahaya yang hangat, damai, dan tak bisa diungkapkan dengan kata. Gus Ikdam menyambut mereka dengan senyum tenang. Kalian telah dibersihkan. Kalian bukan lagi santri biasa. Kalian adalah penjaga gerbang cahaya, katanya. Sejak saat itu, kelima santri tersebut mulai memiliki kepekaan spiritual. Mereka bisa merasakan aura gelap dari kejauhan, mengetahui letak jin hanya dari bau, dan dalam beberapa kasus, menyembuhkan santri lain hanya dengan membaca surah Yasin sambil memegang kepala mereka. Namun Ki Jagat belum selesai. Ia marah besar ketika tahu santetnya gagal membunuh Gus Ikdam. Maka ia menyiapkan ritual puncak, pemanggilan Batara Kala, makhluk purba Jawa yang hanya bisa dibangkitkan dengan darah 7 orang suci. Ia mulai berburu, dan saat itu pula, Gus Ikdam memutuskan untuk tak lagi hanya bertahan. Ia akan melawan, tapi bukan dengan kebencian, melainkan dengan ilmu langit yang akan segera ia warisi dari kitab Asrarul Waliyin. Gus Ikdam berdiri di hadapan kitab tua yang telah ia temukan, Al-Hakika Asrarul Waliyin. Kitab itu bukan sekadar buku tua berdebu. Setiap lembarannya memancarkan aura hangat, seperti disentuh oleh tangan-tangan para wali dari masa silam. Ketika ia membuka halaman pertama, matanya langsung menangkap satu kalimat yang bersinar keemasan, siapa yang bersuci dengan seluruh raga dan jiwanya, maka ia akan diwarisi rahasia langit. Detik itu juga, Gus Ikdam merasa tubuhnya ringan, ruhnya seperti ditarik ke dimensi lain. Ia jatuh tersungkur, lalu tak sadarkan diri. Dalam alam antara mimpi dan nyata, Gus Ikdam menemukan dirinya berada di tengah padang luas yang diterangi cahaya rembulan tanpa bayangan. Di hadapannya berdiri 5 sosok berjubah putih. Salah satu dari mereka adalah sosok yang ia lihat dalam mimpinya dahulu, lelaki tua berjubah hijau. Dengan suara menggema, lelaki itu berkata, "Engkau adalah yang terakhir dari garis wali pembawa cahaya di tanah timur. Apa yang kau hadapi bukan hanya dukun sakti, tapi warisan kegelapan Majapahit yang belum selesai ditebus." Lalu kelima sosok itu mendekat dan meletakkan telapak tangan mereka di dada Gus Ikdam. "Terimalah warisan langit," ujar mereka serempak. Saat sadar, Gus Ikdam mendapati tubuhnya dikelilingi cahaya lembut, dan di sekelilingnya, kitab itu terbuka dengan huruf-huruf Arab yang mengambang di udara, berputar perlahan seperti zikir tak henti. Ia kini mampu memahami makna tersembunyi dari ayat-ayat dan doa-doa yang selama ini hanya menjadi hafalan. Ia mempelajari ilmu pemutus sihir jarak jauh, pengikat jin jahat, dan doa pembalik santet. Tapi yang paling sakral adalah satu amalan bernama Manzilatul Haq, yang hanya boleh dibaca oleh seseorang yang telah melewati 3 ujian ruhani. Gus Ikdam menyendiri selama 3 hari di dalam kamar khusus yang hanya pernah digunakan ayahnya dahulu. Ia berpuasa dari makanan, suara, dan bahkan cahaya. Ia hanya minum air zam-zam dan membaca doa dalam hati. Suara-suara gaib datang menggodanya, menunjukkan wajah-wajah santrinya dalam kesakitan, namun ia bertahan.
Pada hari ketiga, ia bermimpi melihat bumi terbelah dan jin-jin berwajah ular naik ke permukaan, namun dari langit turun petir berbentuk kaligrafi bertuliskan Al-Haq yang menghancurkan mereka. Ketika keluar dari kamar, para santri tertegun. Mata Gus Ikdam kini memancarkan cahaya samar, dan setiap langkahnya seperti mengguncang tanah. Bahkan pepohonan di halaman pondok yang selama ini layu, tiba-tiba berbunga. Kabar tentang kebangkitan Gus Ikdam menyebar ke berbagai pelosok. Beberapa kiai khos yang sudah sepuh datang berkunjung, menangis melihat perubahan pemuda itu. Ini pertanda, wahai anak muda, warisan para wali kembali hidup, ucap salah satu kiai sambil memeluknya erat. Namun di lereng Gunung Kelut, Ki Jagat merasakan keguncangan besar. Ia menghentikan semua ritualnya. Darah yang ia teteskan tak lagi menyatu dengan tanah, seolah bumi menolak pengorbanannya. Dia telah dibimbing para wali, gumamnya dengan suara serak. Tapi wajahnya berubah garang. Ia pun mengambil langkah terakhir, membangkitkan Banyu Geni, makhluk api dari masa kerajaan yang hanya bisa dipanggil dengan pengorbanan darah keluarga sendiri. Dan untuk itu, ia memanggil cucunya sendiri untuk dijadikan tumbal. Di tengah pondok, malam itu Gus Ikdam bersujud lebih lama dari biasanya. Dalam sujudnya, ia berbisik lirih, "Ya Allah, jika ini takdirmu, jadikan tubuh ini benteng, darah ini tumbal bagi pesantren, dan ruh ini penolak bencana bagi umat. Aku siap, asal cahayamu tetap menyinari bumi Jawa." Dan ketika ia bangkit dari sujud, gemuruh dari arah timur mengguncang bumi. Gunung Kelut mengeluarkan asap hitam pekat. Tanda bahwa Ki Jagat telah membuka gerbang terakhir, gerbang api yang akan menentukan hidup atau mati pesantren itu. Suara dentuman terdengar hingga ke desa-desa sekitar. Gunung Kelut menggigil seperti makhluk hidup yang baru saja dibangunkan dari tidur panjangnya. Asap hitam membumbung ke langit, membentuk wajah raksasa yang samar-samar menyerupai kepala kerbau menyeringai. Dari balik awan kelam itu, api mulai menyembur perlahan, dan tanah di kaki gunung mulai retak, memunculkan bau belerang bercampur daging terbakar. Disinilah gerbang api terbuka, dan darinya muncul sesosok makhluk menjulang tinggi, matanya menyala bagai bara. Banyu Geni, iblis penjaga pusaka hitam Majapahit, telah bebas. Ki Jagat berdiri di tepi kawah, tubuhnya dililit kain mori hitam bertuliskan aksara kuno yang menyala merah. Di hadapannya, tubuh cucunya terbujur kaku, darahnya merembes membentuk pola bintang bersudut 7. Ia telah mengorbankan darah dagingnya sendiri demi membangkitkan kekuatan terlarang. Bangkitlah, wahai penjaga perjanjian gelap. Hancurkan cahaya yang tumbuh di pesantren itu. Teriaknya. Banyu Geni meraung keras, suaranya menggema ke seluruh penjuru Jawa Timur. Dan dengan satu langkah, ia mulai berjalan menuju utara, menuju Pondok Nurul Barokah. Di pesantren, langit berubah menjadi merah saga. Daun-daun berguguran sebelum waktunya, dan udara menjadi panas seperti bara dalam tungku. Santri-santri berlarian ke masjid, suara azan dilaungkan bergantian tanpa henti oleh para santri muda. Gus Ikdam berdiri di atap menara masjid, jubah putihnya berkibar ditiup angin neraka. Di tangannya, kitab Asrarul Waliyin terbuka, lembar-lembar ayatnya berpendar dengan cahaya keemasan. Ini bukan sekadar serangan, ini perhitungan, gumamnya. Ia tahu, jika Banyu Geni sampai menginjak halaman pesantren, tak hanya bangunan yang hancur, tapi juga iman dan keyakinan umat yang akan dipermainkan. Sebelum melangkah, Gus Ikdam memanggil 5 santri pilihannya. Kalian akan membentuk lingkaran penjaga kiblat. Apapun yang kalian lihat nanti, jangan goyah. Baca hizib ini tanpa henti sampai aku selesai memanggil cahaya. Ia lalu menancapkan tongkat warisan Kiai Masum ke tengah halaman. Tanah langsung bergetar, dan dari dalam bumi muncul cahaya putih seperti pilar yang menghubungkan langit dan bumi. Semua jin jahat yang selama ini mengintai pesantren berteriak kesakitan, terbakar hanya karena cahaya itu menyentuh bayangan mereka. Banyu Geni akhirnya tiba di depan gerbang pesantren. Api menyembur dari pori-pori tubuhnya, membakar apapun yang disentuh. Namun, begitu hendak melangkah masuk, kakinya terpental seperti menabrak tembok tak kasat mata. Ia meraung, "Siapa yang berani menghalangi aku?" Suaranya mengguncang tembok dan genteng. Dari menara masjid, suara Gus Ikdam terdengar tegas, "Aku bukan siapa-siapa. Tapi di belakangku berdiri barisan doa para wali, darah syuhada, dan cahaya Rabbul Alamin." Seruan itu menggema, membuat langit seolah bergetar,
dan wajah Banyugeni mulai berubah dari penuh murka menjadi ragu. Ki Jagat yang menyaksikan dari jauh menjadi murka. Ia mulai membaca mantra terakhir, mantra pemutus benteng spiritual. Tapi baru sampai baris ketiga, lidahnya keluh. Tubuhnya gemetar, dan dari balik punggungnya muncul cahaya merah menyala. Ia terhuyung. Tanpa ia sadari, bekas darah cucunya telah membentuk kalimat, La haula wa la quwata illa billah, di tanah, dan tanah itu kini menolaknya sebagai tuan. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya. Tapi ia tahu, pengorbanannya tidak suci. Maka Banyugeni pun mulai melemah. Melihat kesempatan itu, Gus Ikdam mulai membaca hizib terakhir dari Kitab Pusaka, Kolbun Nuraniyah. Setiap lafaz menimbulkan gelombang cahaya yang menghantam tubuh Banyugeni. Makhluk api itu mengerang, kulitnya retak, dan dari dalamnya keluar wajah-wajah manusia yang pernah dijadikan tumbal. Satu persatu mereka menjerit memanggil nama Tuhan. Dan di puncaknya, cahaya dari langit turun seperti air terjun yang membakar kegelapan. Banyugeni jatuh berlutut, tubuhnya pecah menjadi abu, dan raungannya hilang di telan zikir. Tapi perang belum berakhir. Gus Ikdam menatap ke arah gunung, dan merasakan aura gelap lain mulai bangkit. Ki Jagat belum kalah, katanya pelan. Dia masih menyimpan satu ilmu pamungkas, ilmu yang mengubah manusia menjadi dewa kegelapan. Dan malam itu pun ditutup dengan satu firasat, bahwa pertarungan berikutnya bukan hanya tentang bumi atau langit, tapi tentang takdir terakhir dari seorang wali muda yang telah mengangkat senjata doa melawan warisan gelap leluhur. Langit belum sepenuhnya kembali tenang setelah kehancuran Banyugeni. Di Gunung Kelut, Ki Jagat berdiri di tengah pusaran angin dan debu. Tubuhnya lemah, tapi matanya masih menyala penuh dendam. Ia tahu waktunya tinggal sedikit. Darah cucunya telah menjadi kutukan, bukan kekuatan. Namun, ada satu warisan terakhir dari gurunya yang belum ia gunakan, mantra penukar takdir, sebuah ilmu terlarang yang dapat memindahkan nasib seseorang ke tubuh orang lain. Jika ia tak bisa menghancurkan Gus Ikdam dari luar, maka ia akan menghancurkannya dari dalam. Malam itu, Gus Ikdam merasa sesuatu aneh menyelinap dalam jiwanya. Saat ia berzikir, pikirannya disergap bayangan-bayangan yang tak pernah ia miliki, amarah, kesombongan, hasrat kekuasaan. Ia terhuyung, dan untuk pertama kalinya, suara dalam dirinya sendiri bertanya, untuk apa kau menolong mereka yang tak peduli? Apa kau tidak ingin menjadi penguasa, bukan hanya guru? Gus Ikdam menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia tahu, ini bukan bisikan biasa. Ini adalah pintu masuk dari mantra penukar takdir. Ki Jagat telah mulai bermain di medan yang paling berbahaya, jiwa. Sementara itu, para santri mulai melihat perubahan. Gus Ikdam menjadi lebih pendiam, kadang tatapannya kosong, bahkan sempat membentak Hafiz yang salah membaca ayat. Ini tak pernah terjadi sebelumnya. Fatlan, yang peka secara batin, memohon izin untuk melakukan mimpi istihoroh, dan dalam mimpinya ia melihat Gus Ikdam duduk di dua kursi, satu bercahaya, satu dikelilingi api. Di belakangnya, bayangan hitam Ki Jagat sedang meniupkan kabut ke telinganya. Fatlan terbangun dengan air mata, ia sadar, Gus Ikdam sedang berada di ambang jurang tergelap hidupnya. Dalam sunyi, Gus Ikdam mengurung diri di dalam masjid. Ia menangis, Ya Allah, apakah aku sudah mulai mencintai cahaya yang bukan darimu? Apakah aku telah menjadi penyembah diriku sendiri? Ia menyadari bahwa kekuatan yang selama ini ia miliki bisa menjadi racun jika hatinya goyah. Maka ia membuka kembali kitab Asrarul Waliyin, dan membaca doa rahasia terakhir, doa penghancur diri. Sebuah doa yang jika dibaca oleh orang suci, akan membakar semua keangkuhan, bahkan jika harus menghapus semua kekuatannya. Ki Jagat yang memantau dari kejauhan tertawa. Bagus, bunuhlah egomu sendiri, maka aku akan masuk dengan mudah. Ia mulai membaca baris terakhir mantra, wahai takdir, tukarlah cahaya dengan bayangan. Namun ia tak tahu bahwa Gus Ikdam telah melampaui jebakan itu. Di balik doanya, ia tak hanya menyerahkan kekuatannya, tapi juga menukar hatinya dengan doa umat. Ia mengikhlaskan segalanya, bahkan nyawanya, jika memang itulah harga untuk menyelamatkan pesantren dan generasi santri. Tiba-tiba, petir menyambar gunung. Suara ratusan azan menggema dari penjuru desa-desa, padahal tak ada yang mengumandangkannya. Kabut hitam yang menyelimuti Gunung Kelut pecah seperti kaca, dan tubuh Ki Jagat terpental. Ia terbatuk darah, tubuhnya mulai menghitam. Tidak, kenapa takdirku berubah?
teriaknya. Tapi jawabannya hanya satu, karena Gus Ikdam telah menukar takdirnya sendiri, bukan dengan siapa-siapa, tapi dengan umat yang dicintainya. Saat fajar tiba, Gus Ikdam keluar dari masjid dengan wajah pucat tapi senyum tulus. Para santri menunduk haru. "Aku tak lagi sehebat kemarin," ujarnya pelan, "tapi hari ini, aku lebih merdeka dari diriku sendiri." Di kejauhan, suara takbir berkumandang, dan kabar menyebar bahwa Ki Jagat telah hilang ditelan letusan kawah kecil di puncak gunung. Tapi Gus Ikdam tahu, ini belum akhir. Masih ada satu warisan terakhir yang belum terungkap. Sebuah rahasia yang tersembunyi bukan di bumi, tapi dalam luka masa lalunya sendiri. Fajar keempat setelah lenyapnya Ki Jagat disambut langit yang lebih bersih dari biasanya. Tapi di hati Gus Ikdam, ada kegelisahan yang belum usai. Ia duduk di mihrab masjid, memandangi langit dari celah jendela kayu tua. Dalam zikirnya, ia mendengar suara yang telah lama menghilang, suara abahnya, Kiai Masum. "Nak, apa kau pikir perjalananmu sudah selesai? Warisan yang sebenarnya bukanlah kekuatan atau kitab, tapi luka yang belum kau pahami." Suara itu perlahan memudar, meninggalkan satu isyarat dalam dada, masa lalu belum sepenuhnya terkuak. Hari itu juga, Gus Ikdam memerintahkan Fatlan menggali kembali sumur tua di belakang pondok. Sumur itu sudah ditutup bertahun-tahun sejak Kiai Masum wafat, konon karena ada yang tidak boleh dibangunkan di dalamnya. Para santri gemetar, tapi mereka patuh. Setelah lapisan batu terakhir disingkirkan, ditemukan sebuah peti kayu jati, terbungkus kain kafan dan tali yang diikat dengan simpul rajah. Di atasnya, selembar kertas bertuliskan tangan, "Buka hanya jika kegelapan telah menyamar jadi cahaya." Gus Ikdam membuka peti itu dengan gemetar. Di dalamnya, bukan pusaka, bukan kitab, tapi sebuah cermin berbingkai tembaga, dan satu surat dari Kiai Masum. Dalam surat itu, tertulis, "Wahai anakku, jika engkau membaca ini, berarti kau telah melewati cobaan kekuasaan. Tapi ingat, musuh terbesar bukanlah jin, bukan pula dukun, tapi dirimu sendiri. Dalam cermin ini, akan kau lihat bentuk sebenarnya dari hatimu." Gus Ikdam menatap cermin itu, dan yang ia lihat bukan dirinya, tapi sosok Ki Jagat, kecil, lemah, dan menangis di sudut pondok lama. Air mata Gus Ikdam menetes tanpa bisa ia tahan. Kini ia mengerti, Ki Jagat dulunya adalah santri di pondok ini. Anak dari penjaga masjid, ditelantarkan, dianggap aneh karena terlalu pendiam, dan suatu malam dikeluarkan karena dituduh mencuri kitab. Ia tak pernah mencuri, tapi sejak malam itu, ia menghilang dan memelihara dendam. Astagfirullah, dia bukan hanya musuh, dia adalah korban dari kelalaian kita sendiri, gumam Gus Ikdam. Dan saat itulah, ia merasa pundaknya begitu berat. Karena warisan terakhir yang ditinggalkan ayahnya, adalah beban sejarah yang belum ditebus. Malam itu, Gus Ikdam mengumpulkan seluruh santri dan warga sekitar. Di hadapan mereka, ia membuka semua kisah. Ia tidak menyalahkan siapapun, tapi memohon agar setiap orang menghapus luka lama, memaafkan yang terlupakan. Ia mendirikan sebuah rumah belajar untuk anak-anak yatim dan santri yang pernah terusir. Karena kadang, wali tak dilahirkan dari darah kiai, tapi dari luka yang dipeluk dengan sabar, ucapnya. Pondok Nurul Barokah pun berubah. Bukan lagi sekadar tempat menimba ilmu, tapi tempat menyembuhkan jiwa. Beberapa malam kemudian, Gus Ikdam bermimpi lagi. Ia kembali ke padang cahaya, bertemu para wali yang dahulu membimbingnya. Kali ini mereka tersenyum, dan di tengah-tengah mereka berdiri seorang tua berjubah coklat, wajahnya penuh luka, tapi teduh. "Aku bukan wali," ucapnya. "Aku hanyalah orang yang salah jalan, yang akhirnya ditebus oleh anak pesantren yang tidak membalas kebencian dengan amarah." Gus Ikdam terbangun dengan dada lapang. Ia tahu, Ki Jagat telah menemukan jalannya, dalam keabadian yang tak lagi berisi murka. Tahun-tahun berlalu, Gus Ikdam menjadi simbol kekuatan yang lahir dari kelembutan, keberanian yang tumbuh dari pengampunan. Ia tak lagi dikenal karena karomah atau kesaktiannya, tapi karena kemampuannya mendengarkan luka orang lain, dan menyembuhkan lewat ilmu dan kasih. Orang-orang menyebutnya wali yang membakar dendam dengan doa, dan di setiap sudut pesantren, tertulis satu kalimat yang kini menjadi warisan sejati. Jangan buru-buru memusuhi seseorang, bisa jadi ia hanya sedang menunggu untuk dimaafkan.